anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke. Boleh Eha pimpin doanya? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai lembaga keuangan. Di mana lembaga keuangan ini ada lembaga keuangan bank dan juga non-bank. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat orang tua kalian atau mungkin ikut orang tua kalian menabung ke bank? Ada nggak? Pernah, tapi gak nabung Ibu. Oke, Haya nggak nabung. Jadi apa Haya? Jadi kayak mengganti identitasnya gitu, biodatanya gitu. Mengganti biodata yang lama ke biodata yang baru. Iya. Gitu. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya gitu? Saya Bu, Ya. saya pernah mengantar nenek saya untuk menarik tabungan. Narik tabungan nih, ya bagus. Nah, contoh-contoh pengalaman yang kalian sebutkan tadi itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, kita lanjut ya. Nah, apa kalian pernah menggunakan layanan bank aplikasi dompet digital? Dan karena udah kalau dompet digital, kira-kira kalian pernah nggak kayak jajan di kantin gitu pakai QRIS? Ada yang pernah nggak? Pernah Ibu. Oh, pernah. Terus kenapa sih menurut kalian lembaga keuangan ini penting? Karena biar membantu kita dalam bertransaksi. Iya, bagus. Ada pendapat lain? Eha mau jawab? Boleh Bu. Karena supaya ada lembaga yang bisa dipercaya untuk menyimpan uang Ibu. Iya, bagus. Pinter sekali. Nah, jadi kenapa sih lembaga keuangan ini penting? Karena lembaga keuangan ini akan membantu kita dalam menyimpan tabungan seperti uang dan lain-lain seperti itu. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu berharap kalian dapat menjelaskan pengertian dari lembaga keuangan. Selain itu, diharapkan kalian mengetahui jenis-jenis dari lembaga keuangan gitu. Jadi terus yang ketiga yaitu mendeskripsikan peran lembaga keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu kalian dapat mengetahui contoh aktivitas nyata di dalam masyarakat yang berkaitan dengan lembaga keuangan ini. Nah, next. Nah, apa sih lembaga keuangan itu? Nah, jadi lembaga keuangan ini merupakan sebuah institusi atau perantara gitu ya yang bergerak di bidang jasa keuangan. Nah, fungsinya itu sebagai apa sih Bu? Nah, fungsi dari lembaga keuangan ini sendiri yaitu sebagai perantara. Tadi ya, perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan juga pihak yang memerlukan dana. Nah, pihak yang memiliki kelebihan dana di sini maksudnya seseorang yang memiliki uang yang lebih gitu untuk mereka tabungkan. Nah, nabungnya ini di mana? Nabungnya ini bisa di bank gitu ya. Lalu untuk pihak yang memerlukan dana. Nah, pihak yang memerlukan dana di sini yaitu seseorang yang sedang membutuhkan dana atau pinjaman gitu untuk usahanya seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat ya, jadi lembaga keuangan ini fungsinya ada
Satu lagi, duit saya semakin bertambah siang. Perlahan-lahan tapi bertambah. Bagus hati. Setiap kali itu penting kan? Doktor kecil itu sedang melakukan tugas yang besar. Itu tabung kamu. Tabung saya, ya, ia menyimpan duit saya dengan selamat. Tapi, kenapa saya perlu simpan duit saya dengan selamat? Tak boleh ke saya pegang sahaja? Kalau kamu pegang, duit itu mungkin betul-betul akan hilang. Tabung kamu adalah rumah yang selamat untuk duit kamu. Bila kamu masukkan duit dalam tabung, kamu sedang menjimat duit. Itu maksudnya kamu simpan duit itu supaya tidak hilang. Dan kamu boleh gunakannya nanti untuk beli sesuatu yang istimewa. Macam robot mainan yang kamu nak tu. Robot itu. Jadi tabung ini menjaga duit robot saya. Tepat sekali. Dia macam roti harta karun kecil khas untuk kamu. Tapi mama pergi ke bank yang besar. Itu macam tabung gergasi ke? Betul, Hasif. Bank macam tabung gergasi yang sangat selamat untuk duit kita. Bank ada pegawai security dan jurubank yang menjaga duit semua orang. Bila orang dewasa bawa duit mereka ke bank, jurubank akan rekodkan berapa banyak duit yang ada supaya tiada siapa akan lupa. Lepas itu, mereka masukkan duit itu ke tempat yang sangat selamat. Wah, jadi memang betul-betul selamat. Ya, dan kadang-kadang, kalau kamu biarkan duit kamu dalam bank untuk masa yang lama, bank mungkin beri kamu sedikit duit tambahan. Duit kamu boleh bertambah lagi. Jadi, tabung kecil saya simpan duit robot saya di sini. Dan bank besar simpan banyak duit dengan selamat dan boleh buat duit itu bertambah sedikit. Tepat sekali. Sama ada beberapa sen dalam tabung kamu atau lebih banyak di dalam bank. Sebenarnya adalah tentang menjimat duit. Untuk bantu kamu dapatkan barang yang diperlukan atau diinginkan pada masa hadapan. Jadi kawan-kawan, teruskan menabung dan menyimpan untuk robot anda. Atau apa sahaja benda istimewa yang anda impikan. Selam. Nah, baik anak-anak, video tadi merupakan salah satu contoh dari fungsi lembaga keuangan ya. Nah, di sini kita lihat di sini, perhatikan anak-anak ke depan. Nah, di sini ada fungsi utama lembaga keuangan. Di sini ada 3 fungsi utama. Yang pertama, menghimpun dana. Contohnya kayak simpanan, deposito, dan juga premi asuransi. Nah, video yang tadi merupakan salah satu contoh dari fungsi lembaga keuangan, yaitu bank. Nah, lalu yang kedua yaitu menyalurkan dana. Contohnya kayak kredit untuk usaha dan juga pembiayaan kendaraan. Nah, menyalurkan di sini kayak tadi sudah dijelaskan di awal bahwa penyaluran dana ini contohnya kayak kredit, di mana di saat seseorang membutuhkan suatu barang atau uang itu kalian bisa melakukan kredit gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu memberikan jasa keuangan lainnya seperti transfer uang, penukaran valuta asing, pembayaran tagihan dan juga investasi. Nah, selain menghimpun dana dan juga menyalurkan dana, lembaga keuangan juga memberikan jasa keuangan seperti transfer uang. Nah, misal kalian punya saudara, kakak ataupun adik gitu ya yang beda kota. Nah, untuk memberikan uang saku misalnya ya untuk saudaranya, itu kalian tidak perlu berangkat ke kota lain gitu ya, di mana tempat saudara Anda tinggal, tapi kalian bisa menggunakan jasa lembaga keuangan ini, yaitu dengan mentransfer uangnya gitu ya di sini untuk ditransfer ke saudara Anda seperti itu. Kita next. Nah, di sini tadi udah sempet ibu singgung ya mengenai bank. Nah, di sini ada jenis lembaga keuangan, yaitu ada lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non bank. Nah, untuk lembaga keuangan bank di sini kalian pasti udah tahu ya. Jadi lembaga keuangan bank ini merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Nah, jadi lembaga keuangan ini akan menghimpun dana dari masyarakat. Jadi masyarakat yang akan menabung atau mendeposito itu akan ditampung oleh bank. Dan bank juga itu menyalurkan
menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Nah, jadi ada seseorang yang membutuhkan uang misalnya atau membutuhkan barang, itu bisa melakukan kredit melalui bank ini. Oke, kita lanjut ya ke lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan non-bank ini berbeda dengan lembaga keuangan bank, di mana lembaga keuangan non-bank ini tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat atau tidak bisa, jadi kalian tidak bisa menyimpan uang kalian di lembaga keuangan non-bank ini gitu. Jadi lembaga keuangan non-bank itu apa sih? Lembaga keuangan non-bank itu sebuah institusi yang beroperasi di sektor keuangan tanpa status bank konvensional. Nah, mereka itu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi enggak berupa uang gitu ya, tapi berupa kredit yaitu barang gitu ya. Kalau misalnya di dalam lembaga keuangan non-bank ini. Nah, di sini ada peran lembaga keuangan bank. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Nah, di sini lembaga keuangan bank ini memiliki peran penting nih bagi masyarakat. Apa aja tuh perannya? Nah, lembaga keuangan ini memiliki peran yaitu menyimpan keuangan masyarakat, lalu menyalurkannya melalui kredit, lalu selain itu sebagai alat pembayaran. Nah, yang sekarang ini pembayaran kan udah bukan lagi menggunakan uang ya, tapi menggunakan QRIS ataupun transfer seperti itu. Nah, next. Nah, di sini ada peran masing-masing dari lembaga keuangan non-bank. Nah, di sini ada pegadaian. Nah, pegadaian ini apa sih? Pegadaian ini tempat pinjaman uang gitu ya, dengan cara menukar barang kalian. Jadi misalnya kalau misalnya kalian membutuhkan uang cepat gitu ya, terus kalian punya suatu barang nih buat digadaikan. Misal kalian mau menggadaikan handphone nih karena kalian butuh uang untuk membayar biaya sekolah gitu ya, kalian bisa datang ke pegadaian gitu ya untuk menukarkan barang kalian dengan uang gitu ya. Lalu ada asuransi, di mana asuransi ini akan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kesehatan, jiwa dan juga kendaraan. Nah, lalu selanjutnya ada koperasi. Koperasi ini akan memberikan pinjaman dengan bunga yang ringan kepada anggota. Nah, kalau koperasi ini beda dengan yang lainnya gitu. Kalau koperasi di sini ruang lingkupnya lebih kecil, jadi hanya untuk anggota dari koperasi ini sendiri. Lalu selanjutnya ada leasing. Nah, leasing ini untuk pembiayaan pembelian barang secara kredit, terutama kendaraan seperti motor ataupun mobil. Oke, kita next. Verifikasi dulu. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi ya. Nah, untuk sesi diskusi kali ini, Ibu akan membagi kalian kelompok. Di sini ada 3 studi kasus ya. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu di sebelah kanan Ibu, kelompok kedua di sini di depan Ibu, dan kelompok 3 itu sebelah sini Ibu. Nah, untuk kelompok pertama, siapa kelompok pertama perwakilannya? Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, anak di situ ada kasus ya, ada studi kasus, masing-masing kasus di tiap kelompok itu berbeda ya. Dan di situ juga ada pertanyaan. Kalian nanti jawab studi kasus tersebut dengan secara baik, lalu nanti kalian perwakilannya ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Boleh diskusi dimulai dari sekarang.
solusinya. B. Yang mana kerjakan sebaik mungkin. Nanti untuk kelompok dengan jawaban terbaik, ibu akan kasih reward kalian. Seperti biasa, rewardnya yaitu bintang. Untuk bintang itu nanti kalian bisa dikumpulkan di akhir pertemuan sebelum UAS untuk jadi nilai tambah kalian untuk hasil nilai akhir kalian di rapot. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, langsung tanyakan saja. Ini Ibu. Oke, anak-anak, sesi diskusi dicukupkan. Boleh untuk perwakilan mau siapa dulu yang maju? Kelompok kelompok satu boleh, kelompok satu silahkan. Mari Bu, atau di sini aja. Maju dong. Baik, izin ya Bu. Kenalkan, saya Eka, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah kami diskusikan tadi. Nah, kasusnya Nadia kehilangan HP-nya sehari sebelum ujian dan butuh membeli HP baru untuk dipakai ujian besok. Uang yang ia miliki tidak cukup dan ia hanya memiliki perhiasan emas sebagai asetnya. Nadia mempertimbangkan antara pergi ke bank umum untuk mengkredit atau ke Pegadaian untuk menggadaikan perhiasannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan proses memperoleh dari bank umum dan Pegadaian. Nah, untuk jawabannya dari kami, perbedaan proses perolehan dana dari bank umum dan Pegadaian. Yang pertama dari bank umum, prosesnya lebih lama, harus melalui tahapan pengecekan dokumen terlebih dahulu, kemudian verifikasi identitas dan BI checking. Terus sedangkan dari Pegadaian prosesnya bisa cepat, terus cukup membawa emas dan perhiasannya sebagai jaminan dan juga kartu identitas. Nah, pertanyaan kedua, lembaga keuangan mana yang paling sesuai untuk kebutuhan Nadia? Jelaskan alasannya. Nah, untuk jawabannya, lembaga keuangan yang paling sesuai dengan keadaan Nadia yaitu Pegadaian karena prosesnya yang paling cepat dan sesuai dengan kebutuhan darurat yang Nadia alami. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, apa resiko dari pilihan lembaga keuangan tersebut? Jawabannya, resiko jika Nadia memilih Pegadaian yaitu jika tidak mampu menebus tepat waktu, maka emas yang dijaminkan bisa hangus gitu. Terus yang kedua ada biaya sewa modal atau bunga gadai. Terus yang ketiga, jika telat menebus maka akan dikenakan denda oleh Pegadaian. Terus yang terakhir, mengapa lembaga keuangan lain tidak cocok untuk kondisi Nadia? Menurut kami, kenapa bank umum tidak cocok untuk kondisi Nadia? Karena proses kredit pada bank memerlukan waktu yang lama dan syarat yang rumit, serta tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami oleh Nadia pada saat hari itu juga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, semangat semuanya. Kalau misalnya kelompok satu udah menyampaikan. Nah, kasus dari kelompok satu itu, Nadia ini butuh uang nih buat besok dia membeli HP gitu ya, karena HP-nya rusak. HP ini dia gunakan besok untuk keperluan ujiannya. Nah, Nadia beli mana nih? Apakah dia ke Pegadaian gitu untuk menjual emas yang dia punya, atau dia ke bank nih untuk melakukan kredit? Dan
dia lebih baik untuk pergi ke Pegadaian gitu ya, karena apa tadi? Nah, ya betul ya, karena prosesnya lebih cepat. Nah, betul sekali. Kita lanjut ke kelompok 2, boleh? Baik, di sini saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari studi kasus yang sudah diberikan. Kasus itu, Rizky ingin memulai usaha makanan ringan dan membutuhkan modal awal sebesar 2 juta rupiah. Ia mempertimbangkan antara bank umum, bank perkreditan rakyat, dan koperasi simpan pinjam. Untuk pertanyaan yang pertama, lembaga mana yang memberikan proses peminjaman paling mudah bagi pemula? Setelah kita diskusi gitu ya, proses peminjaman yang paling mudah yaitu di koperasi simpan pinjam atau di bank perkreditan rakyat, karena syaratnya yang lebih sederhana dan tidak perlu agunan yang besar. Pertanyaan yang kedua, bandingkan keunggulan BPR dan koperasi dibandingkan bank umum. Di sini ada keunggulan atau perbedaan dari BPR dan koperasi dibandingkan dengan bank umum. Yang pertama, untuk BPR yang fokusnya itu lebih ke UMKM, syaratnya yang ringan dan proses pencairannya cepat. Koperasi juga bunganya yang rendah, berbasis kekeluargaan, juga prosesnya sederhana. Yang ketiga, manakah yang lebih ringan dalam hal bunga atau biaya pinjam? Dalam hal bunga atau biaya pinjam yang paling ringan itu ada, yang pertama itu ada koperasi, lalu yang keduanya ada BPR, dan yang terakhir itu ada bank umum. Dan pertanyaan yang terakhir, rekomendasi kelompok kami tentang lembaga mana yang paling tepat untuk Rizky. Menurut kami gitu ya, yang paling tepat untuk Rizky yaitu koperasi simpan pinjam. Kenapa? Karena koperasi simpan pinjam ini tuh pilihan yang baik gitu untuk pemula. Selain dengan kekeluargaan, dengan modal kecil, bunganya ringan, syaratnya mudah, juga pencairan pinjamannya itu lebih cepat seperti itu. Oke, bagus banget kelompok 2. Boleh tepuk tangan dong? Iya, bagus ya semuanya. Kalian berarti udah mengerti ya mengenai lembaga keuangan ini. Jadi kalian siapa tahu nanti dalam situasi kenyataannya gitu kalian kayak kasusnya dia gitu ya, butuh uang cepat gitu ya, tapi kalian mempunyai aset, kalian bisa lari ke Pegadaian gitu ya, jangan ke bank umum, karena kalau bank umum itu prosesnya lama gitu ya. Jadi biar kalian nggak salah pilih gitu ya. Bagus banget. Kita lanjut ke sesi selanjutnya nih. Jadi pikir untuk materi kali ini kalian udah paham. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh. Kalau buat ngambil pinjaman di bank itu boleh sama semua orang atau ada bank tertentunya aja, Bu? Oke, jadi Haya untuk peminjaman gitu ya di bank umum itu tidak sembarangan. Itu tuh harus ada ketentuan-ketentuannya. Salah satunya punya KTP gitu ya. Nah, jadi untuk kalian gitu siswa, kalau misalnya kalian belum punya KTP, apalagi belum punya aset, itu kalian belum bisa pinjam ke bank gitu ya. Jadi kalau mau pinjam ke bank itu salah satu syaratnya itu punya KTP. Jadi tidak sembarangan gitu ya, siswa kalian itu belum boleh pinjam ke bank kecuali orang tua kalian. Nah, kalau orang tua kalian baru boleh pinjam ke bank seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, boleh. Gimana? Ibu, saya mau nanya, kalau misalnya kayak tadi seperti e-wallet, GoPay, Dana, ShopeePay, atau e-wallet yang lainnya, itu termasuk ke lembaga keuangan yang mana, Bu? Kalau misalnya e-wallet yang kayak gitu, itu masuknya ke lembaga keuangan tidak kedua-duanya, karena itu merupakan sebuah alatnya gitu ya, bukan termasuk ke dalam lembaganya. Seperti itu ya. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Ibu. Oke, cukup kita lanjut ke quiz ya. Coba kalian buka Kahoot di website, keluarkan aplikasinya. Nah, kalian masuk ke website Kahoot. Bisa dibuka isinya. Atau enggak seperti ini? Tunggu ya. 21. Oke, lembaga keuangan yang dimiliki adalah iya, betul. Jadi lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank. Kalian pada jawabnya benar semua. Kita next. Yang pertama Haya. Lanjut. Ya, contoh lembaga keuangan
zaman dengan jaminan barang? Jawabannya pegadaian. Betul, jawabannya tadi kita pilih. Masih Haya nih. Lanjut, ayo Eha susul Haya. Kita menyalurkan dana oleh bank ditunjukkan melalui produk kredit ya jawabannya. Pinjam deposito jawabannya kurang tepat ya anak-anak. Jadi jawabannya benar apa? Kredit. Ya, kita lanjut. Masih Haya nih, susul oleh Eha yang 2. Ya, produk bank yang termasuk menghimpun dana adalah jawabannya iya betul, tabungan. Pinter. Masih Haya nih, ayo next lagi. Layanan utama perusahaan asuransi yaitu perlindungan risiko kerugian. Betul, lanjut. Ya, contoh lembaga keuangan bank milik pemerintah yaitu Bank BNI. Betul. Selain ini ada lagi? BRI. Ya, betul. Kalau misalnya BCA masuknya lembaga keuangan bank mana? Pemerintah atau swasta? Swasta. Iya, betul. Kalau BCA itu pasti pemerintah dan anak-anak itu milik swasta. Next, lanjut. Leasing itu masuk ke keuangan bank yang bidang pembiayaan barang modal. Betul. Kita lanjut. Pertanyaan terakhir nih. Pikirkan baik-baik. Perbedaan utama antara lembaga keuangan dan non-bank. Ya, di sini ada jawaban nih. Ada yang jawab bank dapat menerima simpanan masyarakat, non-bank tidak. Ada juga yang jawab non-bank hanya melayani sektor jasa. Jadi yang benar yang mana anak-anak? Merah. Ya, betul sekali. Tapi siapa pemenangnya? Tepuk tangan semuanya. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, jadi anak-anak, di sini ada yang mau nyimpulin nggak dari pembelajaran kita hari ini? Aku boleh nih. Ya, boleh. Jadi lembaga keuangan itu ada 2, ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non bank. Nah kalau bank tuh kayak tadi ya bank BCA, bank BRI itu lembaga keuangan bank. Nah kalau non bank itu kayak koperasi, leasing, pegadaian itu masuk ke non bank. Kalau yang bank itu bisa selain memberikan pinjaman, mereka juga bisa ada sistem tabungan, terus juga kredit. Nah sedangkan kalau misalnya yang non bank tuh biasanya tidak ada sistem tabungan itu, jadi cuma kayak memberikan pinjaman atau kredit gitu. Iya, betul sekali anak-anak. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama itu lembaga keuangan terbagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non bank. Nah, untuk lembaga keuangan bank ini itu dia bisa menyimpan uang gitu ya. Kalau misal lembaga keuangan non bank itu dia tidak dapat menyimpan uang, tapi dia dapat menyimpan berupa barang gitu ya, dengan cara contohnya tadi pegadaian, yaitu dia menukar barang gitu dengan uang. Jadi dia menyimpan barang milik dia dengan menukarnya dengan uang gitu ya, seperti itu. Ibu harap kalian dari materi ini bisa dipraktikkan gitu ya di dunia yang asli gitu ya, di kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Baik, untuk materi kali ini Ibu cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.